Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan dari pelajaran kita dari pelajaran fikih, dan kita masih membahas dari permasalahan haji. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, amma fidyatul adha, sini fidyatul adha ini adalah orang yang ada sesuatu yang contohnya dia ada luka di kepala lalu dia tidak bisa mencukur ini, atau dia ya, ada penghalang dari sesuatu. Maka di sini dikatakan maujibul fidyatin amma fidyatul adha idza ghatta ra'sahu, apabila dia menutup kepalanya. Jadi kan ketika seorang dia haji, ketika dia lagi tawaf itu dia tidak boleh tutup kepala, ya. Dia tidak boleh tutup kepala. Jadi ketika dia tutup kepala maka dia membayar fidyah. Dia membayar ini fidyah. Dikatakan di sini fala yajuzu lil muhrim an tahluqa ra'sahu bighairi udrin. Ini man fa'ala nasiyan fala syai'un alaihi. Lakin man fa'ala muta'ammidan alaihi mithlu ayah. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran maka dia harus melakukan sebagaimana apa yang disebutkan di dalamnya ini Al-Qur'an. Ini dia membayar fidyah. Aula bisa muhita, atau ketika dia memakai pakaian yang berjahit. Jadi au ghattatil mar'atu wajhaha, atau ketika wanita dia menutup ini wajahnya ketika dia lagi tawaf, ya. Aula bisa kuffazaini, atau ketika seorang wanita dia memakai sarung tangan. Au ista'malat tiba, atau dia menggunakan tib, minyak wangi. Maka fayukhayyiru, maka dia di sini dikatakan fayukhayyiru baina, maka dia disuruh memilih fidyah dalam bentuk siyam thalathati ayyam au it'ami sittati masakin au dhabhi syat. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran seperti tadi, dia menutup kepalanya, atau dia memakai pakaian yang berjahit, atau dia menutup wajahnya bagi perempuan dan memakai sarung tangan, atau menggunakan minyak wangi, maka dia memilih ini hukuman bagi dia dengan 3 perkara tadi: siam, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau dia menyembelih kambing. Dia menyembelih ini kambing. Di sini sedikit Anda baca dari apa yang dibahas oleh Syekhuna. Qala jumhur anna al-jima' idza kana qabla al-wuqufi Arafah yufsidul hajj. Jadi di sini dikatakan jima, ketika dia berjima sebelum wukuf di Arafah, maka hajinya itu batal. Sebelum wukuf di Arafah. Jadi selain dia sudah masuk dari rangkaian ihram, ya. Bukan contohnya mungkin dia di pesawat. Dia belum sampai masuk dari rangkaian haji atau rangkaian umroh. Tentu kalau umroh ya dia jima, dia bisa ulang, ya. Dia bisa ya ulang. Kalau haji, karena haji di tahun itu saja. Contohnya dia melaksanakan perjalanan haji. Dia keluar dari rumahnya, contohnya dari Bau-Bau, mau ke Makkah sana. Dia transit, ketika dia transit itu dia kebetulan dia haji bersama dengan istrinya, dia jima di sana. Makanya tidak ada hukum apa-apa di sana. Ya. Karena belum sampai dia belum masuk dari rangkaian haji. Dia dari Bau-Bau mau ke Makkah sana. Dia transit di Malaysia, transit di Singapura.
Ketika itu mungkin mereka singgah di hotel, suami istri berjima di sana, makanya tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya dia sudah melaksanakan rangkaian dari haji itu sendiri, makanya dia di sini hajinya di sini batal. Ini hajinya ini batal. Dikatakan di sini yani qala al-jumhur anna al-jima' idza kana qabla Arafah, sebelum wukuf di Arafah, ini lalu dia jima, maka dia ini batal. Idza yufsidul hajj, amma muqaddam mithlu taqbil aw dhamm wa mubasyarah innahu muharram lakin la yufsidul hajj. Tapi ketika dia ini mencium istrinya, bahkan sampai keluar sesuatu, dia mencium atau memeluk, atau perkara yang dia lakukan ini tidak sampai jima. Tidak sampai jima ya. Kalau dikatakan jima ini apa? Jima ketika bertemunya dua kelamin, itu dikatakan jima. Dan mereka hanya ya, biasa saja, tidak sampai jima. Maka ini tidak membatalkan ya, ini hajinya. Wa qul akhar inda rafath atau maqsud rafath huna takallam. Perkataan yang lain, rafath di sini bukan jima, karena kita sudah bahas kemarin ya bahwasanya apa? Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang jima, tapi ini athar dari sahabat Ibnu Abbas. Tidak ada satu ini hadis pun. Wa qul akhar anna rafath maqsud ar-rafath huna takallam min mas'alatil jima'. Jadi berkata sebagian ulama rafath di sini bukan jima, tapi apa? Berbicara tentang jima, bicara kotor lah istilahnya. Walau atau ya ini berkata yang sia-sia. Lakin maksudu sahih anna rafath jima' ini wa muqaddimatuhu. Namun di sini yang dimaksud, yang paling benar maksud dari rafath ini maksudnya apa? Di dalam ayat kan fala rafatha wala jidala, ada disebutnya dalam surat Al-Baqarah seperti itu ya, tidak boleh rafath. Rafath di sini kan ulama dia khilaf ya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia di sini jima, ada yang maksudnya di sini adalah yang berbicara tentang jima, istilahnya bicara kotor. Ada yang mengatakan bahwasanya di sini dikatakan ini lakin maksudnya sahih, maksud yang benar dari rafath di sini adalah ini jima atau perbuatan sebelum jima. Istilahnya apa ya, ini ada sebelum orang mau jima itu dia ciuman atau yang lainnya, yani tidak sampai ya ini masukkan kelamin. Ini yang benar di sini tujuh. Ijma' ahlul ilmi ala anna al-jima' min al-muharram, ini ma yaf'alu fil haji. Ini sepakat ini ahlul ilmi ala anna jima', bahwasanya jima' ini perbuatan yang haram ketika haji dan umrah. Lakin hal jima' yufsidul haji biduni tafsil. Apakah ketika seorang jima' langsung batal tanpa ada penjelasan, batal sudah, tidak ada yang lain, pokoknya batal, engkau ya pulang sudah. Apakah ketika seorang sudah jima berarti sudah selesai, kamu tidak boleh lagi melakukan ya ini rangkaian haji sama sekali? Di sini khilaf. Ijma' idza kana qabla al-wuqufi fi Arafah yufsidul haji. Ini sepakat bahwasanya ketika orang itu jima sebelum wukuf di Arafah maka hajinya itu batal. Al-ayatu fala rafatha wala fusuqa wala wa khilafu qaulul jumhur Imam Syaukani. Di sana Imam Syaukani mengatakan bahwasanya apa? Imam Syaukani salah satu ulama dari ulama Yaman, wa huwa yaqul anna laysa fiha dalil ala anna al-jima' yufsidul hajj. Imam Syaukani mengatakan bahwasanya apa? Tidak, jima itu bukan pembatal dari haji. Imam Syaukani mengatakan seperti itu karena beliau mengatakan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwasanya apa? Ayat yang mengatakan langsung atau dalil mengatakan bahwasanya jima itu membatalkan ini haji. Ini pendapat dari Imam Asy-Syaukani.
Lakin dalil ala anna al-jima' haram fil haji yaqulu idza rafatha, ini muayyana ijma' wa yufsidul haji bimana anna jidal aidan min mubtilatil haji. Jadi ketika seorang menjadikan dalil bahwasanya jima ini masuk dari rafath, fala rafatha wala jidala wala fusuq. Ketika seorang mengartikan rafath di sini jadi jima dan dikatakan bahwasanya jima itu membatalkan, maka kelanjutan dari ayat ini fala rafatha wala jidal ini berdebat. Berarti Imam Syaukani mengatakan kalau engkau mengatakan jima ini membatalkan, berarti berdebat juga membatalkan haji, karena kan dia kelanjutan ini. Wala rafatha wala jidal wala fusuq. Jangan jima, jangan berdebat, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang ini fasik. Kalau diartikan jima ini membatalkan, maka sudah pasti juga harus jidal juga batal. Ini pendapat dari Imam Syaukani. Mawjudu hadithi an hadza lakin la yasih. Ada hadis tentang perkara ini namun dia tidak sahih. Bal jaa atharu minas sahabati anna al-jima' yufsidul haji. Tapi datang dari yang membantah dari pendapat yang membatalkan pendapat dari Imam Syaukani adalah apa? Athar sahabat. Athar sahabat bahwasanya apa? Jima itu membatalkan haji. Jima itu membatalkan hal idza jama'a ba'da wuqufi fi Arafah mubtilatil haji fihi khilaf. Bagaimana kalau seandainya setelah wukuf di Arafah? Ini tadi sebelum wukuf di Arafah dikatakan batal. Bagaimana kalau seandainya setelah wukuf di Arafah dia jima? Apakah batal atau tidak? Khilaf. Qaulu jumhur ini tafsil. Di sini ada khilaf. Khilaf di antara ulama ketika dia jima setelah wukuf, maka di sana ada khilaf di antara ulama. Idza kana qabla tahallul awal fa huwa mufsidu. Apabila sebelum tahallul yang pertama, maka batal hajinya. Jadi sebelum tawaf batal, setelah tawaf, kalau sebelum tahallul pertama maka batal juga. Ini tahallul pertama apa? Ini di hari ke-10. Ini di hari ke-10. Ini kan wukuf ini hari ke-9 ya. Wukuf di Arafah hari ke-9. Hari ke-10 ini di malam harinya contohnya, kan wukuf di Arafah ini batasnya sampai maghrib. Malamnya dia jima dalam keadaan tahallul pertama ini di tanggal ke-10. Di malamnya dia jima. Maka dikatakan di sini batal hajinya. Atau mungkin di paginya sebelum apa? Tahallul. Kalau tahallul ini apa? Melempar jumrah. Sebelum dia melempar jumratul uqbah, dia itu jima, maka batal hajinya. Jumhur ahli ilmi man yajma'u qabla tahallul awal ini tartati yatarattabu alaihi. Ini jumhur ini mengatakan bahwasanya ketika seorang itu jima sebelum tahallul awal, sebelum dia melontar jumrah, itu dia mendapatkan dosa, dia rusak hajinya, wajib bagi dia tetap dia melakukan rangkaian haji ya. Jadi ketika walaupun dia sudah batal, tapi dia tetap disyariatkan, diwajibkan untuk melakukan rangkaian haji. Jadi dia tetap melakukan rangkaian haji, ini cukur, ini menyembelih. Ketika dia disyariatkan bagi dia menyembelih hewan kurban, dan wujubul qada,
dan wajib bagi dia qadha di tahun yang akan datang. Dan perkataan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya suami istri ini dipisahkan. Dipisahkan. Ini jumhur. Jadi dia mendapatkan dosa, hajinya rusak. Ini wajib dia tetap melaksanakan yang rangkaian haji. Dia nanti qadha di tahun berikutnya. Yang kelima apa? Dipisahkan suami istri ini. Bukan dipisahkan disuruh cerai ya. Dipisahkan, tidak boleh tidur satu kemah, tidak boleh dia ini satu kendaraan. Ini di atas unta contohnya. Tapi ketika jalan ini biasa sama-sama. Karena dia masih mahram. Wa qala al-akhar, ini untuk orang yang jima ya. Wa qala al-akhar la yatarattabu illa ithmun, berkata ulama yang lain bahwasanya dia hanya mendapatkan dosa dan hajinya rusak. Jadi, tidak ada lagi bagi dia yang mau sembelih, tidak ada lagi bagi dia mau cukur rambut, tidak ada lagi bagi dia apa-apa. Dia hanya dosa dan ya ini rusak hajinya. Yang lainnya semua hilang. Hada qaul rajih, dan ini perkataan yang rajih. Dan perkataan yang kedua adalah perkataan yang benar. Amma idza huwa yajma'u ba'da tahalil awal fihi aqwal. Qaulul jumhur annahu yufsidu ihramuhu. Tapi ketika dia itu jima setelah tahalul yang pertama, ini maka di sini dikatakan apa? Hanya ihram saja yang batal. Ini hanya ihramnya saja yang batal. Ini sudah hari ke-10 dia setelah melempar dia langsung jima dia. Ya. Maka di sini hajinya tidak batal, hanya ihramnya saja yang batal dan dia ihram ulang. Dia ihram bukan tawaf ya, tapi dia ihram ya ini ulang. Faqat la hajja wa ikhtalafa hal alaihi badana aw syad, qaulan alaihi badana wa qaulu tsani la alaihi badana. Wa qaulul qawi idza jama'a ba'da tahallul awal la yufsidul haji wal umrah. Dan perkataan yang rajih, ketika seorang itu jima ini setelah dia melontar jumrah maka tidak batal, tidak rusak haji dan umrahnya. Tidak rusak haji dan umrahnya. Jadi ketika dia jima setelah melontar jumrah, haji dan umrahnya tetap sah. Kita baca lagi ya, karena masalah ini pembahasan ini ini begitu ya. Anak sudah katakan kemarin ya, di antum anak baca lagi ulang. Padahal anak sudah baca di rumah, tapi baca lagi ulang. Karena salah yang seperti yang katakan, kalau sholat setiap hari kita lakukan, jadi salah kita jelaskan dia mudah. Siam ya ini setiap tahun kita lakukan, tapi kalau haji ya seperti belum pernah kita lakukan. Jadi
Jadi seperti itu. Dan dikatakan tadi ketika orang melakukan pelanggaran, maka dia apa? Ini ada 3 pilihan ya. Ya juzu fi kulli makan. Ini siyam salasat ayyam, puasa 3 hari. Kam miqdari yaumi siyam fil hadits Ka'ab bin Ujrah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasum salasat ayyam wa hadha mas'alatu fi khilaf lakin ar-rajih salasat ayyam la yashtaritu tatabu. Jadi puasa 3 hari ini tidak disyaratkan berturut-turut. Ini tidak disyaratkan dia berturut-turut. Ini dan dia boleh berpuasa di mana saja. Ini dia boleh berpuasa di mana, ya ini saja. Ini untuk orang yang dia tidak bisa mencukur rambut karena apa? Karena ada luka di kepalanya. Au it'am sittati masakin, atau memberi makan ya ini 6 orang miskin. Memberi makan 6 orang miskin. Fi kulli masakin nisfu sha'in. Untuk setiap orang miskin itu setengah sok. Untuk 6 orang miskin. Dan tidak ada perbedaan ya antara ya ini kurma atau yang lainnya. Wa ghairu dzalika ala hadithi Ka'ab bin Ujrah au dzabhi syad, atau dia menyembelih ya ini hewan ya ini kurban berbentuk kambing. Ini ketika ini seperti ya ini tadi dia memakai tutup kepala. Tapi di sini dikatakan la dalilu ala man yaf'alu alaihi siyam wa it'ami aw dhabi syad. Ini man jama zaujatuhu qabla al-ihram. Tapi tidak dikatakan oleh Syekhuna ya ini hanya untuk orang yang tidak mencukur kepalanya saja ya, karena ada luka. Adapun ketika dia itu memakai tutup kepala atau dia memakai pakaian yang berjahit, atau seketika wanita dia menutup wajahnya, atau ketika dia memakai sarung tangan, ini tidak ada ya ini hukuman bagi dia. Jadi, hukuman hanya untuk orang yang tidak bisa mencukur jadi rambutnya karena ada sesuatu di ya ini kepalanya. Wa idza qatala sayda khuyira baina dhabi mithlihi idza kana lahu mithlun minal ghanam minan na'am. Apabila dia membunuh hewan buruan dengan sengaja ya. Kalau dia bunuh tanpa sengaja maka tidak ada hukum bagi dia ya. Tidak ada hukum bagi dia. Tapi kalau dia membunuh dengan sengaja maka ya ini hukumannya adalah dia menyembelih yang semisal dengannya. Tapi bagaimana kalau tidak yang semisal? Contohnya kan di sini yang hewan sembelihan hanya kambing, sapi dan unta. Dia di sini berburu, ada burung di sana, burung merpati. Kan di sana kan banyak burung merpati ya. Dia dengan sengaja memukul burung merpati sampai mati. Dan burung merpati dimasuk dari hewan buruan yang dimakan. Maka dikatakan oleh Syekhuna, dia ini menyembelih ini kambing. Karena tidak ada hewan kurban selain daripada itu, hanya 3 saja. Ini kambing, sapi dan unta. Ini sapi dan unta. Bagaimana kalau ya ini jangkrik? Karena di sana banyak jangkrik juga ya. Banyak jangkrik. Dan jangkrik itu masuk dari hewan yang dimakan. Ini wallahu a'lam. Allah tentang ya ini jangkrik, karena jangkrik masuk dari hewan yang dimakan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ghazawna ma'a Rasulullah SAW wa nahnu na'kulul jarat. Kami berperang bersama dengan Rasulullah SAW dan ketika itu kami memakan jangkrik. Jadi jangkrik ini halal dimakan, makan mentah pun begitu ya ini halal.
makan mentah pun ya ini halal, digoreng juga bisa. Jadi ya ini wallah tentang jangkrik. Tapi kalau misalnya dia karena di sana banyak jangkrik ya, antum di halaman Masjidil Haram, kalau di Masjid Nawawi tidak ada ya, tapi di Masjidil Haram itu banyak jangkrik. Mungkin itu ujian bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh di sana. Jadi memang banyak jangkrik di sana. Nanti antum sengaja injak jangkrik, jadi jangan sampai dikasih hukuman seperti itu. Ini karena jangkrik dari salah satu hewan yang dimakan. Tapi wallah apakah dia dikatakan hewan buruan yang ketika dia bunuh maka harus beli kambing, wallah alam. Mithlu dhabi mithlihi idza kana lahu mithlun minan na'am. Dan yang menghukum di situ adalah orang yang terpercaya ya. Tadi dikatakan oleh Syekhuna ini Syekh Bashar. Wa baina taqwim misli di mahallil itlaf. Atau mungkin dia tidak menemukan, contohnya mungkin di sana kambing sudah tidak ada lagi. Kambing sudah tidak ada. Ini kan dia membunuh burung merpati contohnya. Dia cari-cari kambing itu sudah tidak ada lagi kecuali sapi saja. Maka dia memberi dalam bentuk uang yang ditentukan oleh penduduk di situ yang sesuai dengan harga ya ini kambing. Ini kalau tidak ada kambing. Fayashtari bihi ta'aman. Lalu dia membeli makanan. Fayut'imahu, dan dia ya ini memberi makanan itu kepada orang-orang. Likulli miskin mudduburin au nisfu sa'in. Untuk setiap miskin itu ya ini dengan satu mudbur. Bur ini gandum. Au nisfu sa' atau ya ini setengah sa'. Ini min ghairihi, dari makanan yang selain daripada ya ini gandum itu sendiri. Au yasumu an itami kulli miskin yauman, atau dia berpuasa ini an yasumu an itami kulli miskin yauman. Ini berarti 6 hari. Dia berpuasa 6 hari. Tapi Anda baca dulu di sini. Insyaallah. Masyaallah, bukan 6 hari ya. Li'ada di masakin alladhi yastati'u ta'amu alaihim mithlu qimatil ghanam. Masyaallah. Li arba'ina minal masakin. Ini 40 dari orang miskin. Jadi dia kasih makan dengan kambing ini, dia bisa kasih makan berapa orang? Jadi bukan 6 hari ya. Tapi apa? Sejumlah kambing, daging kambing yang dia bisa kasih makan orang. Contohnya kalau bisa kasih makan orang dengan kambing itu 40 orang, maka dia puasa 40 hari. 40 ya ini hari. Dan ini labuda min tartib. Ini harus ya ini berturut-turut. Maksudnya apa? Yang pertama ini harus ya ini menyembelih dulu. Kalau tidak ada baru dia pilih yang lain. Ya, dia tidak bisa mengatakan saya mau langsung bayar. Ini tidak. Ini atau dia mengatakan saya mau langsung ya ini puasa. Ini tidak seperti itu. Sembelih dulu, kalau tidak ada hewan sembelihan baru dia ya ini pilih yang lain. Fa in lam yajid fasiyam, fa in lam yajid fa sama 10 ayyam. Ini bukan itu. Wa madamul mut'ah wal kiran, adapun darah untuk maksudnya hewan sembelihan ya, untuk haji mut'ah dan kiran, fayajibu fihi ma yujzi'u fil udhiyah. Maka dari hewan
ini sembelihan, apakah dia mau unta atau ini yang lainnya. Fa in lam yajid sama asyarat ayyam, apabila dia tidak mampu maka dia berpuasa ini 10 hari. Jadi ketika dia tidak bisa ini memberikan hewan kurban maka dia puasa 10 hari. Thalathata fil haji wa yajuzu an yasuma ayyam tasyrik anha. Ini 3 hari ketika hari haji, di hari waktu haji itu, wa yajuzu an yasuma ayyam tasyrik anha, dan dia boleh berpuasa di hari tasyrik, hari ke-11, 12, 13. Ini bagi orang yang tidak punya sembelihan. Ini dia boleh berpuasa di hari itu. Wasabatu idza raja'a, dan 7 hari ketika dia telah ini kembali. Ketika dia telah ini yang kembali. Wa kadzalika hukmu man taraka wajiban. Demikian juga ketika seorang itu meninggalkan sesuatu yang wajib. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang wajib, ini la dalil ala dzalika, lakin jaa atharu Ibnu Abbas la yujadu alladhi yukhalifu qawluhu, lakin arajih man taraka wajiban nasiyan la syai'un alaih. Jadi seorang meninggalkan sesuatu dari perkara-perkara haji yang wajib, maka ini dia itu menyembelih ini sebagai penebus. Dan ini perkataan dari Ibnu Abbas, tidak ditemukan dalil, namun perkataan dari Ibnu Abbas, dan tidak ada satu orang pun yang membantah dari perkataan Ibnu Abbas. Tapi ketika dia ini la syai'un alaihi man taraka muta'ammidan alaihi an yatuba walau ithmu, amma halqu syari ra'sa hadzala li ayati khasah. Adapun ini ketika seorang meninggalkan yang wajib dalam haji ini dalam keadaan dia lupa, maka tidak ada sesuatu bagi dia. Tapi kalau ketika dia meninggalkan dalam keadaan ini sengaja, ini maka dia harus bertobat dan dia mendapatkan dosa. Ini karena dalam haji kan ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnahnya. Ini ketika dia tidak melaksanakan sesuatu yang wajib, dia mendapatkan dosa, dan wajib dia bertobat. Tapi hajinya tetap sah. Dan dikatakan di sini juga ini orang yang ini au wajibat alaihi fidyah li mubasyarah, dan wajib bagi dia fidyah li mubasyarah. Mubasyarah ini apa? Ya ini dia menyentuh ya ini istrinya. Dan dikatakan di sini apa? Idza basyara wa lam yanzil fala ini fasada hajjul lakin alaihi syad. Ketika dia menyentuh istrinya dalam artian dari perkara-perkara yang sebelum jima ini, maka dikatakan di sini tidak batal hajinya, tapi wajib bagi dia untuk menyembelih kambing. Qaulul jumhur idza basyara thumma anzala, ini khilafu ar-raji idza basyara ini aula inzali la syai' la syata wala badana li adami dalil ala dzalik. Dan di sini dikatakan apa? Ini tidak ada dalil tentang perkara itu. Jadi selain masalah ini seperti ada yang mengatakan bahwasanya ada sembelihan, ada yang mengatakan ya ini tidak, karena tidak ada dalil di sini ya. La syata wala ini badana li adami dalil ala dzalik. Jadi ketika seorang menyentuh ini istrinya tanpa sampai di sini jima, ada yang mengatakan bahwasanya ketika dia menyentuh istrinya ini sampai keluar sperma, maka dia di sini batal. Ada yang mengatakan bahwasanya ini tidak batal, tapi dia hanya memberikan hewan sembelihan berupa kambing. Namun di sini dikatakan oleh ini Syekh Nabil mengatakan bahwasanya tidak ada
ini tidak batal, dan juga tidak dia menyembelih kambing. Karena apa? Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang mencumbu istrinya sampai keluar sesuatu berbentuk yaitu sperma, ini tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya apa dia harus menyembelih kambing. Ini maka ya ini seperti itu. Dan setiap hewan kurban wa kullu hadin au it'am yata'allaqu biharam. Ini dan setiap hewan kurban yang au it'am yata'allaqu atau makanan yang berhubungan dengan melaksanakan haji au ihram falil masakinil haram, untuk orang-orang miskin di ini sekitar tanah haram. Ini min mukim au ufuqin, untuk orang yang mukim atau orang pendatang. Ini wa yujzi'u shaumu bi kulli makan, dan diperbolehkan untuk berpuasa di setiap tempat. Wa damu nusuk kal mut'ah wal kiran wal hadi mustahaba ya'kulu minhu wa yuhdi wa yatasaddaq. Hewan sembelihan yang berbentuk ini untuk orang yang mut'ah ini atau kiran, maka disunahkan bagi orang yang menyembelih itu dia makan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW seperti itu, ya dia haji kiran atau dia haji mut'ah, atau dia ini membawa hewan sembelihan, maka disunahkan bagi dia untuk memakan hewan itu. Wadamul wajib li fi'lil mahdhur, adapun damul wajib hewan sembelihan karena dia melanggar sesuatu yang wajib, ini au taraka wajiban au yusamma damul jubran, dan dinamakan dengan damul jubran, la ya'kulu minhu syai', dia tidak makan darinya ini sedikit pun. Jadi kalau hewan sembelihan berbentuk haji kiron atau haji tamatu, atau dia membawa hewan sembelihan, maka disunahkan bagi dia makan. Adapun karena dia melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang lain yang di situ yang diharamkan, ini maka tidak boleh dia makan padanya. Ini dia tidak boleh makan. Ini la yaqulu minhu syai'an bal yatasaddaqu bi jami'ihi, bahkan dia memberikan semuanya. Ini li'annahu yajri majra kafarat, karena ini dihukumi kafarah. Ini kafarah sama seperti orang bersumpah. Ini dia tidak boleh makan dari apa yang dia telah ini berikan. Ini dia bersumpah wallah, kalau setelah dia langgar, maka wajib bagi dia ini membayar kafarahnya, dan dari kafarahnya dia tidak boleh makan sedikit pun, kecuali dalam keadaan dia tidak tahu, dia kasih ke orang, setelah itu orang itu ini tanpa ada unsur kesengajaan dari dia, ini makanan itu balik ke dia lalu dia makan, ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja maka tidak boleh, maka ini tidak boleh. Insyaallah kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Syurutut tawaf mutlaqan, syarat dari tawaf. Sekarang kita masuk ke pembahasan tawaf. Yang pertama niat. Tentu ya ini niat, kembali kepada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Dia niat tawaf. Ini bukan dia niat olahraga ya. Bukan dia olahraga, karena masalah ya, antum putar-putar di sana capek ya. Putar-putar di sana itu capek. Dia niatkan ya ini memang dia tawaf, bukan niat mau olahraga. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Niatnya tawaf. Kalau niatnya olahraga, putar-putar Ka'bah, niatnya olahraga, ini maka tidak ada pahala bagi dia. Wal ibda'u bihi minal hajar. Dia memulai ketika seorang mau tawaf itu, dia mulainya dari hajar. Dan dikatakan di sini disunahkan sebelum seorang tawaf itu dia wudu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika dia mau tawaf, sebelum dia tawaf itu, ini sunnahnya dia wudu. Maksudnya di sini bukan
Karena tawaf ini kan dia harus dalam keadaan suci, wajib dia. Apakah mungkin dia sudah tawaf dari rumah, dia sudah wudhu dari rumah sana, atau dia mungkin dalam keadaan memakai pakaian ihramnya, kan dia di sana disunahkan mandi, dia sekalian wudhu. Ketika dia mau tawaf nanti di Ka'bah, disunahkan dia wudhu lagi. Ini disunahkan dia wudhu lagi. Tapi kalau dia sudah batal, maka wajib dia wudhu. Wajib dia wudhu. Tapi contohnya dia belum batal dari wudhunya, maka sebelum dia tawaf disunahkan untuk dia wudhu lagi. Dan di sana sudah ditempatkan, sebelum antum masuk ke dalam masjidnya, ini dalam lingkaran itu, di sana memang ada tempat yang memang sudah disediakan untuk wudhu. Sudah disediakan untuk wudhu. Jadi disunahkan ketika dalam keadaan seorang itu masih wudhu, disunahkan dia wudhu sebelum dia tawaf. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di sini. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum, ambil dari saya manasik haji kalian. Dan harus dimulai dari Hajar Aswad ya. Karena kapan seorang tidak mulai dari Hajar Aswad, maka dia tidak terhitung. Dan kapan seorang ketika tawafnya dia di sini tidak sampai 7, maka ya ini tawafnya tidak sah. Tawafnya tidak sah. Kalau seorang itu dia ragu, ini sudah berapa ini? Maka dia ambil yang paling yakin dari yang dia perkirakan. Dia hitung-hitung ulang, oh kayaknya masih 6 atau kayaknya masih 5. Dia ambil yang paling kuat. Ketika dia cari-cari, kayaknya saya bingung sekali. Dia ambil yang paling sedikit. Dia ambil yang paling sedikit. Dia kira ini 5 atau 4. Saya tidak tahu mana 5 atau 4 ini. Maka dia ambil yang 4. Tapi kalau misalnya dia pikir-pikir 5 atau 4, oh saya yakin 5, maka dia mulai dari 5. Karena kalau dia sengaja lebih juga tidak boleh. Tawaf itu hanya 7, dia kasih lebih maka tidak, ini boleh. Dan dikatakan di sini tawaf ada 3 ya. Ada tawaf wajib, ada tawaf rukun, ada tawaf sunnah. Ya. Tawaf rukun ini untuk orang yang haji, untuk orang yang umroh. Ini di awal-awalnya. Adapun tawaf sunnah, tawaf wajib ini tawaf wada. Ketika dia mau pulang, dia mau meninggalkan Ka'bah, dia mau berangkatlah istilahnya. Dia kembali ke Indonesia contohnya. Di sana ada namanya tawaf wada. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, amara Rasulullah SAW ayaj'alu akhir ahduhum yani bil bait. Illa annahu khuffifa 'ala al-mar'atil haid. Adalah Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menjadikan akhir dari keadaan mereka itu tawaf. Jadi ketika sebelum seorang itu mau pulang kembali ke tanah air, itu dia diwajibkan untuk tawaf dulu 7 kali. Ini di sana ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini apa? Dia tawaf saja. Contohnya mungkin dia di sana, dia datang di awal waktu sebelum waktu sholat, maka dia melakukan tawaf sunnah. Tawaf sunnah dia putar saja, sekitar putar 7 kali selesai. Tidak ada rangkaian dari rangkaian haji. Dia sudah selesai haji, dia sudah selesai umroh. Maka dia mau tawaf saja, maka ini disebut dengan tawaf sunnah. Contohnya mungkin sudah selesai rangkaian haji, sudah selesai rangkaian umroh, dia masih lama berapa hari lagi, dia pulang contohnya tanggal 10. Tanggal 10 nanti sebelum dia berangkat itu ada tawaf wajib, tawaf wada. Ini tawaf perpisahan. Tanggal 9 contohnya untuk orang umroh ya. Tanggal 9 itu dia putar. Waktu zuhur dia putar sambil murojaah 7 kali. Setelah itu nanti waktu asar dia putar juga. Ini tawaf juga, ini disebut dengan tawaf sunnah. Tawaf ini sunnah. Wa yusanu ayastalimahu,
wa yuqabbilahu. Jadi disunahkan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad, ya. Disunahkan untuk mencium. Wa illam yastati asyara ilaihi, apabila dia tidak bisa maka memberikan isyarat seperti ini. Memberikan isyarat seperti ini ke Hajar Aswad tanpa mencium, ya. Dan sekarang kita lihat keadaan kaum muslimin, mereka memberikan isyarat seperti ini. Ini setiap putaran, ya. Ketika antum berada di Rukun Yamani di sini apa? Hajar Aswad, dan yang sisi dari Ka'bah yang mengarah ke Yaman. Karena kan ada 4 sisi dia, ada sisi yang ada Hajar Aswadnya, ada sisi yang satunya, akan ada 4 sisi. Satunya Hajar Aswad, satunya Rukun Yamani untuk mengarah ke Yaman, satunya apa? Rukun Syam. Rukun Syam itu yang mengarah ke Syam. Ya. Jadi untuk mengarah, ketika seorang tidak bisa menyentuh, mencium, dia memberikan isyarat seperti ini. Tanpa mencium. Orang kan seperti ini dia cium. Ini tidak. Cium ini hanya disunahkan ketika dia ini berada di Hajar Aswad dan dia cium. Ya. Adapun kalau dia mengarahkan isyarat seperti ini baru dia cium, maka ini tidak. Di Rukun Yamani, di sana ada Rukun Yamani, di sisi Rukun Yamani Allah, anak lupa apakah ya ini setelah Hajar Aswad atau sebelum Hajar Aswad. Dia ini disunahkan hanya untuk menyentuh saja, tidak memberikan isyarat. Jadi isyarat seperti ini hanya untuk Hajar Aswad saja, ya. Memberikan isyarat seperti ini hanya untuk Hajar Aswad saja. Ini. Adapun kalau di Rukun Yamani, ini hanya menyentuh. Adapun Rukun Syam tidak ada apa-apa di sana. Ini antum nanti kalau di sana antum lihat banyak orang yang meratap seperti ini. Di dinding Ka'bah itu baru mereka bikin seperti ini, baru mereka ya ini tempelkan kepala di sana. Ini tidak diperintahkan, ya. Tidak diperintahkan. Ini jangan sampai ini seperti kebiasaan orang-orang Yahudi di dalam peratapan, ya. Tidak ada seperti itu. Tidak ada yang seperti ya itu. Jadi di Hajar Aswad itu ketika seorang bisa menyentuh, mencium. Ini. Tapi kalau dia ya ini tidak bisa, maka dia hanya memberikan isyarat tanpa mencium. Tanpa ya ini mencium. Di Rukun Yamani hanya disunahkan menyentuh. Kalau dia tidak bisa menyentuh, tidak berikan isyarat. Adapun di Rukun Syam itu tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada perbuatan yang ini perintahkan. Ini kadang keadaan sebagian kaum muslimin mereka sentuh semuanya, ya. Ini bahkan kalau bisa dia pegang dari ujung sampai ujung. Ini ada yang seperti itu. Insyaallah ya ini cukup. Sudah masuk waktu, ya. 1 dan 2 kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.